Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan ma'a kamalis sihhati wal 'afiyah waj'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itiq minan niran birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang insyaallah selalu disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat berjamaah, dan ini merupakan nikmat yang agung, dan tidak ada yang tahu nilai dari nikmat ini kecuali orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa para sahabat untuk jalan-jalan, dan mereka melewati beberapa perkuburan yang mana di situ ada kubur-kubur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Rasulullah ini adalah nabi yang sangat memanfaatkan momen, ketika ada momen tertentu di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa pelajaran-pelajaran kepada para sahabat secara khusus dan juga kepada kita umatnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atani ila hadza raq'atani ila hadza ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Dua rakaat bagi orang ini, Rasulullah sambil menunjuk ke arah kubur, dua rakaat bagi orang ini lebih dia cintai ketimbang dunia yang kalian miliki saat ini. Artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, kalau mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh pilih mau rumah atau sholat 2 rakaat, pasti mereka pilih sholat 2 rakaat. Mau mobil mewah atau sholat 2 rakaat, pasti mereka akan memilih sholat 2 rakaat. Mau dunia dan seisinya atau sholat 2 rakaat, maka mereka akan tetap memilih sholat 2 rakaat. Karena apa? Karena mereka telah mengetahui hakikat dari kehidupan dunia ini ketika mereka berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Karena ternyata dunia ini hanyalah sementara, dan ini sudah menjadi semboyan kita semuanya. Akan tetapi semboyan tinggal semboyan. Nggih, napa mboten, Pak? Pokoknya dunia sementara, akhirat selamanya, itu sudah kita semboyankan setiap hari. Tapi dalam prakteknya dunia abadi. Nggih. Dunia abadi, tidak habis-habisnya. Para ulama berkata, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa katariqi ilal watan. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, akan tetapi dia adalah jalan kita untuk menuju tanah air sejati kita, yaitu akhirat, yang insya Allah berakhir dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sesungguhnya, agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menunaikan solat-solat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah bahas dulu bahwa dalam proses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah itu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Di antaranya beliau sepeninggal pamannya, sepeninggal istrinya itu sangat-sangat dikucilkan oleh kaumnya, baik secara ekonomi ataupun secara keamanan. Karena ekonomi beliau sangat disokong oleh istrinya Siti Khadijah, sedangkan dari segi keamanan itu yang menjamin beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Ketika kedua orang tersebut meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih merasakan beratnya tantangan di dalam mendakwakan agama Islam. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya-upaya agar mendapatkan dukungan dan sokongan dari luar. Penduduk Mekah ada yang beriman kepada Rasulullah, walakinnahum du'afa. Hanya saja yang beriman kepada Rasulullah ini rata-rata orang-orang lemah. Strata sosialnya lemah, ekonominya lemah, jabatan tidak punya, rata-rata seperti itu. Jadi secara secara hukum masyarakat mereka tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu mereka, baik Rasulullah ataupun para sahabat pada saat itu masih ditindas oleh orang-orang musyrik Mekah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya agar mendapatkan dukungan. Dan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pergi ke negeri Taif, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dulu. Akan tetapi di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, hanya membawa kekecewaan, bahkan membawa hinaan orang-orang Taif. Tapi wajib kita yakini bahwa setiap perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran. Dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa Taif adalah kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kesabaran, akan tetapi beliau memaafkan, bahkan mendoakan orang-orang Taif, dan itulah yang luar biasa. Kalau kita misalnya disakiti, kemudian kita tidak mampu untuk membalas, itu namanya sabar. Kalau kita disakiti kemudian tidak mampu membalas, itu namanya apa? Sabar. Tapi kalau disakiti kita mampu untuk membalas tapi kita tidak membalas, ini yang luar biasa. Sabar di atas sabar. Dan ini dalam istilah Arabnya disebut dengan hilmun. Kalau sabar itu tidak bisa membalas, menahan diri untuk tidak membalas karena tidak mampu, itu namanya sobrun. Tapi kalau mampu untuk membalas tapi tidak membalas, namanya hilmun. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak balas. Padahal kalau beliau angkat tangan berdoa kepada Allah, musnah semua penduduk Taif Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita bahwa setiap muslim harusnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hatinya seharusnya terdapat rahmat, kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, meskipun mereka terkadang itu menyakiti kita. Teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang mungkin mereka menyakiti kita, ya sesekali itu seharusnya kita itu mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ini, yaitu memaafkan dan juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah peristiwa Taif, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj.
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana yang sudah kita ketahui semuanya. Dan belum lama kita peringati malam tersebut yang dikenal dengan malam Isra wal Mi'raj. Banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, yang intinya ada oleh-oleh spesial yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu as-shalah, salat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu, kata para ulama, intinya adalah salat. Inti dari Isra Mi'raj itu apa? Salat. Hadiah yang Rasulullah bawa dari Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita itu salatnya 50 waktu, itu dikurangi, diringankan oleh Allah sehingga menjadi 5 waktu. Dan itu adalah tanda bahwa ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan taklif sebenarnya. Kalau taklifnya itu sebenarnya apa? 50 waktu. Kalau beban itu 50 waktu, tapi yang diberikan hanya 5 waktu. Berarti ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu, akan tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Jadi kalau kita itu melaksanakan tadi sholat maghrib sekali, pahalanya di sisi Allah seperti melaksanakan sholat maghrib 10 kali. Alhamdulillah. Ini hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada untuk umat yang lain. Makanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling terakhir diciptakan oleh Allah, akan tetapi urusan akhiratnya dikedepankan oleh Allah. Karena terlalu banyak bonus yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan penghuni surga kelak nanti di akhirat itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ya kita meskipun model-model seperti ini insya Allah tetap masuk surga, amin. Kenapa Pak ketawa Pak? Ya enggak apa-apa, kurang pede ya memang. Kita memang rasanya kurang pede, tapi insya Allah kita tetap berharap bisa masuk surga, amin Allahumma. Karena ya jumlahnya insya Allah banyak dari umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan. Jadi setelah Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang terjadi. Beliau tidak menyerah. Dalam waktu 10 tahun beliau bersabar. Kemudian yang beriman kepada beliau ternyata hanya segelintir orang, dan mereka pun adalah orang-orang yang lemah. Tapi itu tidak membuat Rasulullah SAW putus asa. Bahkan beliau masih tetap bersemangat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dikatakan bahwa di tahun yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai mengajak orang-orang yang datang dari luar Mekah, karena beliau bisa dikatakan itu upayanya beliau ketika mengajak orang-orang Taif gagal, dalam tanda kutip gagal dalam artian ini sebagai pelajaran untuk kita bahwa ya kehidupan itu seperti itu, tidak sukses terus. Itu nanti ada waktu di mana kita gagal. Dan seperti yang saya katakan dulu bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Bukan berarti Rasulullah itu ya kayak kita ini loh. Kayak kita dalam arti ya tidak sempurna. Rasulullah itu adalah sempurna dari standar manusianya. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Rasulullah adalah pelajaran bagi kita, karena beliau adalah uswatun hasanah. Supaya kita tahu diri bahwa kenapa saya ini gagal terus. Ya Rasulullah juga pernah gagal, padahal beliau adalah manusia yang sempurna. Kenapa saya harus istighfar? Rasulullah SAW istighfar, padahal dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai uswatun hasanah untuk kita semuanya.
Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena upaya mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam yang beliau lakukan setelah Taif ini, beliau tidak membuahkan hasil. Apa yang beliau lakukan? Beliau menunggu orang-orang datang ke Mekah, dan itu lebih aman. Kapan orang-orang datang ke Mekah? Mereka datang ke Mekah pada musim haji. Jadi sebelum Islam, sebelum agama Islam dalam arti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang sudah haji, sudah melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini merupakan syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, dan itu masih dipegang oleh penduduk Arak pada saat itu. Mereka tetap berhaji, mereka tetap berumrah sebagaimana yang ada, akan tetapi tata caranya sedikit berbeda dan terjadi banyak penyelewengan dulu itu. Dulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada orang-orang yang sengaja membuat Ka'bah ini menjadi tempat penyembahan berhala, mulai ada penyelewengan. Termasuk apa? Termasuk dikatakan bahwa berhala yang terdapat di sekeliling Ka'bah itu jumlahnya 365 kalau tidak salah. 365 berhala. Padahal dulu di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mulai berjalan waktu, akhirnya ada muncul berhala-berhala. Jumlahnya 365, dikatakan setiap hari mereka menyembah satu berhala. Satu berhala disembah. Ini hari ini, besok ini lagi, lusa beda lagi. Jadi sampai 365 genap satu tahun. Nanti disembah lagi dari awal. Ya seperti itulah keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Akan tetapi syariat haji itu masih ada. Hanya saja ada penyelewengan karena mereka sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui ada dua istilah. Ada dua istilah nggih? Ada istilah syirik, ada istilah kufur. Atau orangnya disebut musyrik dan kafir. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan ini keadaan kebanyakan orang-orang Arab pada saat itu. Mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, akan tetapi mereka menyembah selain Allah. Sehingga ada beberapa dari mereka setelah diutus Rasulullah SAW pernah ditanya, Tuhan kalian ada berapa? Maka orang ini jawab, Tuhanku ada 6. Atau beberapa disebutkan ada 6, iya, 5 di bumi, 1 di langit katanya. 5 di bumi, 1 di langit. Kalau kamu minta sesuatu, kamu mau hajat, kamu minta dari mana? Yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang di langit atau Tuhan yang di atas? Kalau kamu punya sesuatu, kalau kamu mau makan, kamu minta dari mana? Yang di atas. Kalau kamu mau ini, kamu minta dari mana? Yang di atas. Pokoknya jawabannya yang di atas, yang di atas. Terus kenapa kamu menyembah yang di bawah ini? Tuhan-tuhannya ini nggak ada gunanya ini. Karena apa? Yang kamu minta hanya dari atas. Maksudnya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang musyrik itu ada. Mereka tetap mengakui Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Adapun kafir itu mereka tidak mengakui Allah, mereka mengingkari Allah. Ada juga di zaman tersebut. Kalau bahasa kita ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu orang-orang Arab selain Quraisy, selain dari Mekah, itu di musim haji. Baik yang datang dari Madinah,
baik yang datang dari Najd, baik yang datang dari Yamama, baik yang datang dari Tabuk, pokoknya dari manapun itu ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka ini bisa disampaikan kepada mereka dakwah Islam. Itu tujuannya. Jadi dakwanya nunggu bola, tidak jemput bola, tunggu orang, nanti disampaikan kepada mereka, diajak mereka untuk masuk Islam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10. Tapi apa hasilnya? Dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwafil mausim kulla am yattabi'ul hujjaj fi manazilihim fil mawasim bi uqad wa majinna wa dhil mijaz. Dikatakan bahwa setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut orang-orang yang melakukan ibadah haji di tempat-tempat tinggal mereka dan juga di pasar-pasar. Jadi misalnya ada pemukiman, atau misalnya kalau zaman sekarang ini hotel-hotel, penginapan-penginapan itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Qabilah ini didatangi, Assalamualaikum, saya adalah Muhammad Rasulullah, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam, masuklah ke dalam agama Islam, ucapkanlah la ilaha illallah. Seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di setiap penginapan para haji atau di pasar-pasar, di tempat kerumunan. Kemudian dikatakan bahwa upaya yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut juga tidak membawa hasil. Tidak ada satupun yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan ini ada sebabnya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW dari apa yang beliau sampaikan, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung, wa tamliku bihal arab, dan kalian akan menguasai Arab, wa tadilla lakumul ajam, dan orang-orang ajam itu akan tunduk kepada kalian. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah, dan kalau kalian beriman, maka niscaya kalian akan menjadi raja-raja di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita dapat tawaran seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira diterima atau ditolak lagi? Ditolak atau diterima Pak ini? Yakin? Kalau hidup di zaman itu diterima enggak? Wallahu a'lam. Maka enggak tahu kita ini jadi pengikut Rasulullah atau pengikut Abu Lahab, wallahu a'lam. Kalau hidup di zaman itu. Maka ya tetap kita bersyukur, yang penting kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun di akhir zaman, tapi masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Enggak ada yang beriman. Sudah diajak seperti itu, sudah diiming-imingkan oleh Rasulullah seperti itu, tidak ada satupun yang merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk faktor kenapa Rasulullah SAW tidak didengarkan oleh para haji pada saat itu, karena di belakang Rasulullah ada Abu Lahab, tukang kompor. Jadi Rasulullah manggil-manggil, dakwah-dakwah, di belakangnya ini ada perusuh. Ada perusuh namanya Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu dari zaman ke zaman ada. Maksudnya Abu Lahab sifatnya, sifat perusuh, orang-orang yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, pasti ada perusuhnya dari zaman ke zaman. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, saat Rasulullah berdakwah seperti itu, Abu Lahab di belakangnya berkata, la tuti'uhu, jangan dengarkan dia, jangan ikuti dia, fa innahu sabi, ini orang tidak beres ini, orangnya akalnya kurang ini.
orangnya ini agak sedikit kurang waras, kadzib, pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, Rasulullah itu tidak pernah berbohong seumur hidupnya, tapi difitnah. Dan itulah yang akan dirasakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan lepas dari hal-hal ini. Dihalangi, difitnah, dihina dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau itu berdakwah, tapi subhanallah dalam dakwanya itu mulus terus. Dakwanya mulus, masyarakatnya senang dengan beliau. Ceramah-ceramahnya itu diterima dengan baik. Pokoknya tidak ada masalah dalam dakwanya. Sampai gurunya ini khawatir. Gurunya khawatir. Dan ini aneh gitu, Pak. Seharusnya kan ya kalau misalnya kita punya murid berdakwah, dakwanya mulus-mulus, lancar, itu kan bagus, berarti sukses. Tapi ini malahan gurunya khawatir. Tidak berapa lama kemudian beliau ini ditangkap oleh polisi, kemudian dijerumuskan ke dalam penjara. Pada saat itu gurunya langsung bilang alhamdulillah. Wah, ini gurunya benar atau salah nih gimana? Muridnya masuk penjara kok dibilang apa? Alhamdulillah. Akhirnya apa? Beliau besuk muridnya ini, kemudian beliau mengutarakan apa yang beliau ingin utarakan, termasuk yang beliau sampaikan, saya selama ini khawatir dengan kamu karena kamu berdakwah dengan mulus, tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak ada fitnah. Saya khawatir. Tapi setelah kamu masuk ke dalam penjara ini, saya baru tenang katanya. Berarti kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena orang yang di jalan benar pasti ada tantangan. Kalau mulus terus itu berarti itu jalannya kurang benar. Itu istilahnya para ulama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau berdakwah di Mekah, dan beliau tidak membawa hasil dalam usaha ini karena orang-orang yang datang itu untuk berhaji itu setelah mendengarkan Abu Lahab, mereka lebih percaya sama Abu Lahab. Oleh karena itu respon mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam respon yang sangat tidak baik. Mereka balas ucapan Rasulullah dengan balasan yang kurang baik. Kemudian juga mereka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada model yang lain. Jadi ada yang menolak mentah-mentah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga model yang lain, mereka ingin kompromi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuknya? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi qabilah yang disebut dengan Amir So'so'a. Ada qabilah, ya qabilah suku Arab pada saat itu yang haji. Kemudian mereka didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ditawarkan oleh Rasulullah, ayo masuk ke dalam agama Islam, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian mulai dikenalkan dirinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada salah satu delegasi dari kabilah tersebut, dia berkata, wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akalat bihil Arab. Thumma qala ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrika thumma adharaka Allahu ala man khalafaka ayakunu lanal amru min ba'dik. Jadi mereka bikin kompromi seperti ini. Orang ini katanya, orang ini maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW. Orang ini bisa saja dia ini menang katanya.
bisa saja orang ini apa? Menang. Dan bisa saja dia ini menjadi orang yang bisa mengalahkan orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau misalnya kami mendukungmu, kemudian kamu menang, apakah kami akan diberikan kekuasaan sebagaimana apa yang akan engkau dapatkan nanti? Jadi mereka pikirannya pikiran politik lah. Jadi kalau misalnya kita dukung Anda menang, kita dapat bagian dong, begitu maksudnya. Jadi intinya mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Qala al-amru ilallah. Tapi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua urusan itu akan kembali kepada Allah. Aku tidak bisa menjanjikan hal itu kepada kalian. Jadi mereka mensyaratkan, kami mau bantu Anda tapi nanti kami diberikan kekuasaan kalau Anda menang. Nah itu. Tapi Rasulullah menjawab, saya tidak bisa memastikan itu karena semua urusan ketetapan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faqala lahu anahdifu nuhurana lil arab dunak. Kata mereka begini, ya terus ngapain kita mengorbankan diri kita untuk kamu, kemudian kalau kamu menang, kekuasaan ini diberikan kepada yang lain katanya. Rugi katanya. Mereka hitung-hitungan apa? Politik. Kita bantu Anda. Terus kalau Anda menang, ketetapan Allah, kekuasaan ini diberikan kepada yang lain, ya sudah, rugi kita, padahal kita sudah berkorban. Nah ini yang mereka katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka pun menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pikirannya yang sudah politik dari awal. Sudah azan ini. Oh 2 menit lagi. Ini kok kelihatan kayak bukan azan itu berarti. Oh. Ini bahaya kalau puasa, ini bahaya nih. Azan-azan cepet gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada tahun 11 setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disebut dengan Aqabah. Nah, Aqabah ini dikatakan tempatnya di antara Mina dan Mekah, atau yang dikenal dengan Jamratul Aqabah, tempat untuk lempar Aqabah ya, Jamratul Aqabah. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan beberapa orang dari suku Khazraj. Suku Khazraj ini adalah suku yang ada di Madinah, yang mana mereka ini nanti bakal menjadi kaum Ansor. Itu pada tahun 11 setelah diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditanya oleh Rasulullah, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang dari suku Khazraj. Oh, kalian yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi ya? Karena pada saat itu orang-orang suku Khazraj ini mereka memihak kepada beberapa suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena hadirin yang dirahmati Allah, ini perlu kita ketahui bahwa di Madinah itu suku terbagi menjadi 2 suku besar. Yang pertama disebut dengan Khazraj, yang kedua disebut dengan Aus. Masing-masing dari 2 suku ini mereka mencari sekutu-sekutu dari masyarakat Yahudi yang ada pada saat itu. Suku Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu ada 3. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadhir, dan Banu Qainuqa, Nadhir, dan Banu Quraidah, ada 3. Nah, 2 suku ini nanti mereka bersekutu dengan salah satu dari 3 suku Yahudi ini. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kalian sekutunya orang Yahudi? Maka mereka menjawab, iya, kami adalah sekutu orang Yahudi.
Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya kalau begitu berikan saya waktu sedikit, saya ingin bicara dengan kalian. Maka mereka pun duduk dengan Rasulullah SAW dan mulai ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam, dan Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran. Setelah mereka dengarkan tawaran Rasulullah dan dibacakan kepada mereka Al-Quran, langsung mereka itu tertarik dengan ajakan Rasulullah SAW, dan mereka pun langsung dikatakan di sini membaiat Rasulullah SAW. Karena begini hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan orang-orang Yahudi Madinah pada saat itu ketika mereka berkonflik dengan suku Arab, ya suku Arab, suku Khazraj sama suku Aus. Ketika ada konflik antara mereka, antara Yahudi dan Arab pada saat itu, orang-orang Yahudi ini kerap berkata, tunggu kalian, tunggu pembalasan kami, akan muncul seorang nabi di akhir zaman, nanti kami akan menjadi pengikutnya. Kalau ini nabi sudah muncul, kami orang-orang Yahudi akan menjadi pengikut nabi tersebut dan kami akan mengalahkan kalian wahai Arab. Nah ini jadi apa ya, informasi tentang kemunculan nabi ini orang-orang Madinah sudah tahu lebih dulu bahwa akan muncul nabi di akhir zaman, yang mana nabi inilah yang akan menguasai dunia. Dan orang Yahudi mengklaim bahwa mereka lah yang akan menjadi pengikut nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah dapat informasi lebih dulu. Wah, mereka bilang ini kesempatan ini, sebelum orang Yahudi ketemu dengan nabi ini, lebih baik kita yang jadi pengikutnya pertama. Maka langsung dibaiat oleh orang-orang Ansor pada saat itu, yaitu suku Khazraj. Nah ini latar belakang kisahnya. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.